Yang mana takwa adalah nilai yang Allah lihat dari diri seorang hamba. Allah melihat hamba bukan dari wajahnya, dari ketampanannya, bukan dari kepandaiannya, akan Allah lihat dari hatinya. Dari hatinya, hati-hati siapa yang paling bertakwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bahkan nikmatnya yang terbesar, yaitu adalah nikmat keimanan. Yang mananya dengan nikmat keimanan ini yang telah membukakan hati kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perantaranya telah membawa ajaran Islam kepada kita, yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju cahaya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, terkhusus hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat, salah satu dari nikmatnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Nikmat itu adalah syahrul Ramadan, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana menjadi petunjuk, hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda. Ikhwani fiddin, bulan Ramadan sebelum menjadi bulan puasa telah menjadi bulan Al-Quran, yang mana disebutkan di ayat tadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, pedoman hidup bagi umat manusia. Maka siapa saja yang merasa dirinya adalah manusia, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidupnya. Maka di bulan Ramadan ini kita bukan hanya diperintahkan untuk berpuasa,
kita di bulan Ramadan ini bukan hanya untuk berpuasa, akan tetapi juga di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, membacanya, mengkajinya, mempelajarinya, mentadabburinya, serta mengamalkannya. Maka dari itu, ayat yang pertama kali Allah turunkan di dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama kali Allah turunkan bukan surat Al-Fatihah, bukan ayat-ayat yang lain, tapi yang pertama kali Allah turunkan adalah Iqra, bacalah. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil faidah bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca, untuk mempelajari, untuk belajar. Dan setelah kita membaca Al-Quran, kita mempelajarinya, kita tahu kandungan yang ada di dalamnya, maka kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bulan Ramadan ini, setelah Allah menjadikannya bulan Al-Quran, Allah memerintahkan kita ibadah yang terkhusus, yaitu apa? Yaitu adalah puasa Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian apa? Agar kalian menjadi umat yang bertakwa. Berarti apa tujuan Allah memerintahkan kita puasa? Tujuannya adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Apa makna dari takwa? Dari sekian banyak makna takwa yang disebutkan oleh para ulama, yang paling masyhur yaitu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini adalah salah satu dari makna takwa yang paling masyhur. Maka tujuan Allah memerintahkan kita puasa agar kita menjadi orang, Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang mampu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mampu menjauhi apa yang Allah larang. Jadi, barang siapa yang setelah dia bertemu dengan bulan Ramadan, setelah melaksanakan puasa Ramadan, tetapi dia belum menjadi orang yang bisa menjauhi larangannya, bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, atau bahkan masih tetap dirinya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka sungguh itu artinya ada yang bermasalah dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di salah satu penggalan hadisnya, "Warabina an furajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salaqa qabla an yughfara lah." Celakalah bagi seorang yang mana dia bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi setelah meninggalkannya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seharusnya jika seseorang itu dia benar-benar melaksanakan puasa untuk mencari ridha Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi seorang bertakwa, seseorang yang mampu menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itulah yang Allah inginkan. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan ini, setelah kita melewati bulan ini, setelah bulan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa lebih sami'na wa ta'na, pribadi yang lebih saleh, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang mana takwa adalah nilai yang Allah lihat dari diri seorang hamba. Allah melihat hamba bukan dari wajahnya, dari ketampanannya, bukan dari kepandaiannya, akan Allah lihat dari hatinya. Dari hatinya, hati-hati siapa yang paling bertakwa. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di bulan ini, bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini, mari kita maksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana khusus di bulan ini Allah telah membuka lebar-lebar pintu surga.
futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Di bulan ini, khusus di bulan ini, Allah telah bukakan selebar-lebarnya pintu surga, Allah telah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan telah dibelenggu syaitan-syaitan. Maka setelah kita mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sudah selayaknya bagi kita untuk berlomba-lomba, untuk bersemangat dalam menghadapi bulan ini, dalam menjalani bulan ini dari segala ibadah yang dapat kita lakukan. Maka dari itu, mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dimudahkan, selalu diberikan jalan, selalu dilindungi dari kesalahan, agar kita bisa menyelesaikan misi yang Allah berikan kepada kita di bulan ini, yaitu apa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أقيموا الصلاة.